Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Terdapat agenda rapat dengan vendor, dilanjut dengan rapat bersama manajer dari berbagai divisi untuk membicarakan alur kas perusahaan. Jadwal Disa cukup padat. Perempuan itu mulai sedikit senggang setelah jam makan siang. Ia berpesan pada Gea untuk mengumpulkan berkas-berkas yang harus diperiksa dan ditandatangani. Disa juga perlu bertemu dengan papinya. Ada yang perlu disampaikan pada papinya itu. Disa sampai di depan ruangan papinya. Ada Pak Brata yang menganggukkan kepala kepadanya dan membolehkannya untuk masuk ke dalam. Papinya terlihat sibuk membolak-balikkan berkas. Biasanya Disa akan datang ke sini jika memang ada yang perlu dilaporkan dan disampaikan terkait pekerjaannya. Kali ini, ada sesuatu hal yang lain. Ada apa? Suara Praba Baswara terdengar tegas. Matanya menatap lurus pada kehadiran putri sulungnya di dalam ruangan. Aku mau minta sesuatu sama papi. Satu alis Praba terangkat mendengar perkataan putrinya. Biasanya putrinya itu selalu bersikap formal saat dalam lingkup pekerjaan. Selama berada di bawah atap kantor, Disa cenderung akan memanggil dirinya dengan sebutan Bapak, alih-alih dengan Papi. Ini artinya pembicaraan ini berkaitan dengan sesuatu yang individual. Selama ini aku jarang meminta sesuatu pada Papi. Kali ini aku punya permintaan. Dan apa permintaanmu itu? Praba membenarkan jika Disa memang jarang meminta kepadanya. Anak perempuannya itu memang pernah menjadi anak manja. Tapi itu dulu, saat Disa masih di masa kanak-kanak. Saat Mustika masih hidup mendampingi putrinya itu. Setelah istrinya meninggal, Disa mulai berubah. Putrinya itu tidak pernah lagi bersikap manja dan seolah bisa mengatasi segala permasalahannya sendiri. Selama masa remaja, Disa tidak pernah meminta dibelikan ini atau itu. Anak itu jika ingin membeli sesuatu tidak pernah merengek. Ia pergi sendiri dengan sopir. Praba memang memberi uang jajan yang sangat lumayan. Jadi mendengar putrinya ini meminta sesuatu padanya merupakan suatu hal yang terasa asing. Aku mau dirafam. Mau, di sini artinya bukan hanya sekedar menduduki jabatan tertinggi di perusahaan itu. Putrinya ingin perusahaan itu menjadi miliknya. Disa tidak menangkap raut keterkejutan dari papinya, seperti pria itu sudah memprediksi hal ini sebelumnya. Semalam ia terus memikirkan soal papinya yang ternyata masih memedulikan keluarga ibunya. Kemarin Listia juga menyebutkan jika papinya yang memberikan bantuan modal untuk usaha online clothing yang dijalankannya. Sebelumnya, Listia sempat bekerja di sebuah perusahaan multinasional sebagai manajer, tapi memutuskan resign saat mengandung karena kandungannya yang lemah. Akhirnya sepupu Disa itu memilih untuk membuka usaha sendiri. Apa papinya itu merasa bersalah dan melakukan hal-hal ini untuk penebusan? Kamu tidak perlu memintanya. Sejak awal itu memang milikmu. Apa yang disampaikan oleh papinya itu membuat Disa tercenung. Sejak awal itu memang milikmu. Disa mulai menyambungkan benang merahnya. Papinya selalu membantu keluarga Diratama diam-diam selama ini, menjaga Dirafam setelah kakeknya Prama Baswara meninggal agar tidak dipegang oleh anggota keluarga yang lain. Istri Om Prabu jelas sudah melirik perusahaan itu sejak lama. Apakah selama ini papinya memang berkeinginan untuk mengembalikan Dirafam kepada yang seharusnya memilikinya termasuk pada Disa yang juga keturunan Diratama? Dirinya memang tidak bisa memahami papinya itu. Ia menjadi jauh dari papinya setelah maminya meninggal. Pada saat itu ia merasa kecewa kepada papinya yang menikah lagi. Disa juga dihadapkan dengan kehadiran seorang adik beda ibu Mita sebagai yang lebih pintar mengambil perhatian papinya. Sejak saat itu ia memang jarang berinteraksi dengan papinya dan ikatan emosional yang seharusnya mengikat mereka menjadi hambar.
Setelah ia menjalin hubungan hangat dengan Mama Kamala dan Mita pun, hubungannya dengan papinya sebagai ayah dan anak juga tidak sepenuhnya membaik, tetap dingin, walaupun mereka menjadi sering bertukar obrolan, lebih tepatnya membicarakan progres akademik Disa. Papi akan mengurusnya. Papi masih menjadi pemegang saham tertinggi di sana. Papi akan menyampaikan pada pengacara papi untuk mengurusnya. Kamu tunggu saja. Disa sempat mengira jika akan ada sedikit perdebatan, oleh karena itu Disa sudah menyiapkan beberapa kalimat di dalam otaknya untuk membuat papinya itu melepas perusahaan di bidang kosmetik itu kepadanya. Tapi pada kenyataannya, semua berjalan sangat mudah. Jika kamu menjadi CEO di sana, kamu akan melepaskan jabatan direktur keuangan di sini. Tapi saat waktunya tiba nanti, kamu harus kembali ke sini. Tidak masalah. Saat ini, aku ingin sepenuhnya mengurus Dirafam. Papi pasti tahu alasannya apa. Tenang saja, jika waktunya tiba, aku tetap akan bersedia untuk meneruskan kepemimpinan papi di sini. Papi percaya padamu, ujar Prababaswara dengan tatapan mata lurus pada milik putrinya. Papinya itu menepati ucapannya. Keesokan harinya pengacara papinya itu menemuinya untuk membicarakan terkait pemindahan saham. Segalanya akan segera diurus dengan bantuan Pak Ivan selaku pengacara yang ditunjuk oleh papinya. Disa berharap setiap prosesnya berjalan tanpa hambatan. Ia akan memastikan Dirafam akan semakin jaya di bawah tangannya. Tidak akan ia biarkan anggota Baswara lainnya mengusik perusahaan ini lagi. Akan Disa tunjukkan kepada nenek dan tantenya bahwa Disa bisa membawa kembali apa yang seharusnya menjadi milik Diratama. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mbak Disa. Disa menjabat tangan Pak Ivan sebelum pria itu keluar dari ruangannya dibimbing oleh Gea. Disa menghembuskan napasnya lalu duduk kembali di sofa tunggal. Tangannya memijat pangkal hidungnya. Hari ini Disa merasa tidak begitu sehat. Kepalanya terasa pusing dan berdenyut. Sepanjang mendengarkan penjelasan Pak Ivan, Disa menahan diri untuk tidak meringis merasakan denyutan di pelipisnya. Tidak hanya itu, ia juga merasa tidak bertenaga. Oleh karenanya ia menyuruh Gea meminta kepada OB untuk menyediakan roti atau camilan di ruangannya yang bisa dimakan di sela-sela pekerjaannya, berharap itu bisa memberinya tenaga. Dis, masih pusing? Tanya Gea cemas melihat atasannya itu yang memijit-mijit pangkal hidung dan pelipisnya. Gea yakin tanpa polesan make up dan warna lipstik yang menyala itu, wajah Disa pasti terlihat sangat pucat. Tolong suruh OB buatin teh, ya. 15 menit lagi kita ada rapat sama para manajer. Pandangan Disa berkunang-kunang. Ia sudah tidak bisa mendengar dengan jelas Gea yang entah mengatakan apa setelah menyampaikan informasi rapat. Badannya semakin terasa lemas dan tak bertenaga. Saat berusaha bangkit dari sofa, denyutan di kepalanya semakin terasa. Pandangannya juga semakin mengabur. Tubuhnya limbung kembali ke arah sofa. Terakhir yang ia dengar adalah teriakan Gea yang menyerukan namanya. Arfa menautkan alisnya saat melihat nama pemanggil di layar ponselnya yang berdering. Nama mertuanya tertera di sana. Arfa menerka-nerka apa yang akan disampaikan oleh mertuanya itu. Apakah ini terkait kerja sama mereka? Bukankah besok mereka akan mengadakan rapat lagi untuk membahas itu? Halo, mata Arfa membola mendengar informasi yang disampaikan oleh ayah mertuanya. Secepat kilat, Arfa melesat dari ruangannya ke basement di mana mobilnya berada dan melajukan mobilnya itu menuju rumah sakit. Pikirannya begitu kalut saat mendengar ayah mertuanya mengatakan jika Disa pingsan saat bekerja dan dilarikan ke rumah sakit. Arfa merasa bodoh karena tidak peka dengan kondisi istrinya itu. Andaikan ia tahu jika Disa tidak sehat, ia pasti akan menyuruh Disa untuk tetap tinggal di rumah hari ini. Belakangan ini ia memang sering melihat wajah istrinya pucat. Tapi perempuan itu selalu mengatakan jika badannya sehat-sehat saja. Harusnya Arfa bisa memaksa Disa untuk pergi ke rumah sakit memeriksakan diri sebelum akhirnya berujung seperti ini. Pi, gimana keadaan Disa?
Dengan nada suara panik dan napas tersengal-sengal, Arfa bertanya pada mertuanya yang duduk bersebelahan dengan Gea di kursi tunggu yang ada di IGD. Masih diperiksa. Arfa mengedarkan pandangannya ke ruangan IGD. Kakinya langsung melangkah untuk mencari keberadaan istrinya. Napasnya memburu saat mendapati istrinya itu terbaring lemah di salah satu brangkar. Tubuhnya ditutupi selimut sebatas perut. Terdengar helaan napas berat dari bibir Arfa. Laki-laki itu mendekati brangkar, menatap sendu wajah pucat istrinya yang masih terpejam. Laki-laki itu meletakkan telapak tangannya di atas punggung tangan Disa. Merasakan suhu tubuh istrinya yang hangat. Pak Arfa. Arfa menoleh dan mendapati dokter jaga yang bertanggung jawab memeriksa Disa. Ya, bagaimana kondisi istri saya? Arfa bingung saat ia justru mendapatkan senyum lebar dari dokter muda yang ada di hadapannya ini. Sementara Arfa dilanda cemas bukan main. Berdasarkan hasil tes yang sudah kami lakukan, Bu Disa ini sedang mengandung. Untuk lebih tepatnya nanti bisa menemui dokter kandungan ya. Ucapan pria yang memakai sneli itu berhasil membuat Arfa mematung. Wajahnya dipenuhi keterkejutan atas informasi yang baru diperolehnya. Sang dokter memandang maklum atas reaksi yang diberikan oleh keluarga pasiennya ini. Reaksi yang memang biasanya dikeluarkan oleh para suami yang terkejut mendengar istrinya ternyata sedang mengandung. Selamat ya, Pak. Bu Disa bisa langsung pulang hari atau jika ingin menginap semalam di sini juga boleh untuk memastikan kondisinya lebih baik. Usai mengatakan hal itu, sang dokter pamit undur diri dari hadapan Arfa. Meninggalkan Arfa yang masih tercengang dengan berita kehamilan Disa. Setelah menghabiskan beberapa waktu untuk tercenung, Arfa memusatkan perhatiannya kepada Disa yang masih terbaring belum sadarkan diri. Laki-laki itu kembali meraih tangan Disa untuk diciumi berulang kali sambil menggumamkan kata, "Terima kasih." Apa yang mereka berdua harapkan akhirnya hadir di tengah-tengah pernikahan mereka. Pernikahan mereka akan segera sempurna dengan kehadiran bayi mereka. Matanya mengerjap beberapa kali untuk menyesuaikannya dengan penerangan yang ada di dalam ruangan. Kepalanya sudah tidak terasa berdenyut. Disa membuka mata sepenuhnya dan menemukan langit-langit bercat putih. Disa tahu pasti sekarang ia berada di rumah sakit. Terakhir yang ia ingat, dirinya jatuh pingsan di ruangannya dan Gea yang berteriak histeris. Sepertinya ia terlalu memforsir tubuhnya akhir-akhir ini dan membuatnya ambruk. "Hei, sayang, kamu sudah sadar?" Itu adalah suara Arfa yang menyapa Disa pertama kali saat dirinya berhasil membuka mata sepenuhnya. Perempuan itu memalingkan wajahnya ke samping dan menemukan Arfa yang tersenyum hangat padanya. Laki-laki itu berada sangat dekat dengan Disa yang terbaring di atas ranjang rawat. Salah satu tangan lelaki itu digunakan untuk mengelus punggung tangannya yang tidak tertancap infus. Tangannya yang lain berada di atas kepala Disa, memberikan usapan lembut juga di puncak kepalanya. Wajah lelaki itu terlihat cerah sekali, padahal seharusnya Arfa diliputi kekhawatiran karena dirinya jatuh sakit. "Kamu tahu aku di sini dari siapa?" "Papi yang menghubungiku, beliau juga yang membawamu ke rumah sakit." Oh, sebuah perhatian yang sudah lama tidak Disa dapatkan dari papinya. Ia tidak ingat kapan terakhir kali papinya itu mengantarnya berobat saat sedang sakit. Atau lebih tepatnya, biasanya dokterlah yang dipanggil ke rumah untuk memeriksa. Keluarga Baswara punya dokter kepercayaan sendiri. "Apa kata dokter?" Tidak langsung menjawab, Arfa justru memindahkan tangannya dari punggung tangan Disa ke area perut perempuan itu yang tertutupi selimut. Sementara matanya masih seutuhnya menatap sang istri. "Kamu tidak merasakan apapun belakangan ini?" "Merasakan apa?" tanya Disa jengkel dengan suara yang masih terdengar lemah karena Arfa tidak langsung menjawab pada poinnya. Ia memang sudah tidak lagi merasa pusing, tapi tubuhnya masih terasa lemas dan tidak bertenaga. "There is our baby Here," ucap Arfa sambil mengusap-usap perut Disa. Jangan lupakan juga senyum hangat yang mengiringi setiap kata-katanya.
Jangan tanya bagaimana reaksi Disa. Perempuan itu sama seperti Arfa saat pertama kali diberitahu dokter. Tercengang dan seolah tidak bisa langsung memproses informasi itu. Arfa terkekeh kecil melihat reaksi istrinya itu. Kami hamil, istriku. Mulut Disa terbuka. Rasanya masih belum bisa mempercayai ucapan suaminya itu. Tangannya ikut meraba perutnya yang masih datar. Dan ternyata ada kehidupan baru di dalam sana yang sedang mencoba tumbuh. Serius? Iya, sayangku. Ini adalah berita baru yang membuat Disa merasa sangat terharu. Bahkan tanpa disadarinya, air mata jatuh di ujung kelopak matanya. Yang jelas itu bukan air mata kesedihan. Jantungnya menggila di dalam sana karena sebuah rasa yang disebut sukacita. Ini merupakan perasaan baru yang menghinggapi hati Disa. Perempuan itu sendiri tidak bisa mendefinisikan rasa membuncah di dalam dadanya. Perutnya di dalam sana juga terasa tergelitik. Iya, di dalam perutnya. Ada janinnya yang bergelung hangat di dalam sana. Membayangkan akan ada bagian dari dirinya dan Arfa yang akan lahir di suatu hari nanti membuat Disa tidak bisa menahan senyuman. Kedua sudut bibirnya tertarik dan membentuk lengkungan lebar. Ia tidak pernah sebahagia ini dalam hidupnya. Rasanya benar-benar luar biasa. Disa tidak menyangka jika momen seperti ini terlewati olehnya. Terakhir ia merasa benar-benar bahagia adalah saat kebersamaannya bersama kedua orang tuanya Mami dan papinya. Setelah itu semuanya hanya kebahagiaan sesaat seperti hari-hari kelulusan, berhasil mendapat pencapaian baru, pekerjaan yang memuaskan, dan hal-hal semacamnya. Disa tertegun saat ia merasakan sebuah ciuman panjang yang Arfa labuhkan di keningnya. Laki-laki itu mendaratkan bibirnya sangat lama di dahinya, sementara tangannya masih aktif mengelus permukaan perut Disa. Seolah-olah ingin menyampaikan pada si jabang bayi jika papanya ada tepat di sebelahnya. Ciuman itu seperti menyampaikan sebuah rasa, tapi Disa tidak berani untuk menginterpretasikan rasa yang tersimpan di dalamnya. Yang Disa tahu, Arfa juga sama senangnya dengan dirinya atas berita kehamilan ini. Terima kasih, Disa. Ucap Arfa di sela ciuman panjangnya. Setelah melabuhkan ciuman panjang di kening istrinya, Arfa menurunkan bibirnya menyentuh pipi Disa. Memberikan kecupan berkali-kali juga di sana. Untuk sesaat Disa ingin protes karena merasa geli. Saat bibirnya ingin bergeser menyentuh bibir Disa, aktivitasnya itu dihentikan oleh suara handal pintu. Kalian ini meskipun di rumah sakit tetap mesra-mesraan terus ya. Itu adalah Kamala yang datang bersama Mita. Wanita itu menggoda Putri Sambung dan menantunya yang terlihat lengket sekali. 1 jam lalu, Kamala diserang panik saat suaminya mengabarkan jika Disa dilarikan ke rumah sakit. Tapi sesampainya di rumah sakit, kepanikannya itu berubah menjadi sebuah rasa senang dan syukur atas kabar baru yang didengarnya. Arfa menjauhkan tubuhnya dari Disa walaupun sejatinya lelaki itu masih ingin berdempetan dengan istrinya itu. Merayakan kabar bahagia yang mereka dapatkan hari ini. Tapi Arfa harus menahan diri karena ada orang lain yang juga ingin merayakan kebahagiaan mereka. Kakak, selamat ya. Mita langsung memeluk kakaknya. Gadis itu senang bukan main saat sang ayah mengatakan jika kakaknya ini sedang mengandung. Walaupun awalnya sempat tidak rela kakaknya ini menikah dengan kakak dari perempuan yang selalu membuatnya kesal, tapi Mita senang dengan kehadiran calon keponakannya yang ada di dalam perut kakaknya. Selamat ya, sayang. Duh, Mama jadi nggak sabar banget buat gendong cucu. Pasti cantik atau ganteng banget anak kalian. Terima kasih, Mita, Ma. Kamu harus banyak-banyak istirahat, jaga pola makan. Dan Arfa, kamu harus benar-benar memperhatikan istrimu. Wajah Kamala sangat serius saat menyampaikan kalimat terakhirnya dengan pandangan yang tertuju pada menantunya. Siap, Ma. Arfa pasti jagain Disa. Kemudian terdengar suara pintu yang dibuka lagi. Itu adalah Prabha Baswara yang terlihat berwibawa seperti biasanya.
Melangkah mendekat ke arah orang-orang yang sedang mengelilingi ranjang rawat putrinya. Orang-orang memperhatikan Praba yang berdiri kaku di sebelah Kamala menghadap ke arah Disa. Jaga kesehatan. Kamu tidak hanya sendiri sekarang. Ada nyawa lain yang harus kamu jaga. Kamala memutar matanya bosan mendengar nada datar dari suaminya itu. Padahal perempuan itu melihat dengan jelas bagaimana pria itu terus tersenyum saat duduk di ruang tunggu yang ada di depan ruangan Disa saat. Pastinya, laki-laki itu tidak tahu jika Kamala memperhatikannya diam-diam saat dirinya baru sampai. Suaminya itu kan paling tidak mau untuk menunjukkan emosi yang dirasakannya ke orang-orang. Apa susahnya bilang ke putrinya sendiri kalau dirinya sangat senang dengan kabar kehamilan Disa. Bersyukur sekali Disa tidak dapat suami kulkas berjalan seperti papinya ini, batin Kamala. Disa duduk dengan meluruskan kaki di atas tempat tidur. Kaki hingga perutnya dibalut selimut. Sementara di atas pahanya ada sebuah bantal yang menyanggah buku bacaannya, sebuah novel berjudul Little Woman, karya Louisa May Alcott. 3 jam lalu, ia baru pulang dari rumah sakit. Arfa menegaskan jika kemarin Disa perlu bermalam di sana untuk memastikan kondisi Disa benar-benar baik. Mereka juga sudah mengunjungi dokter kandungan. Dokter Gita menyatakan jika kandungan Disa sudah berusia 4 minggu. Mereka juga sempat melakukan USG. Hasil foto USG dicetak menjadi 3, 1 disimpan Disa dan 1 disimpan Arfa. Mereka berdua mendapat banyak nasihat dari dokter Gita untuk menjalani kehamilan pertama ini. Disa disebut beruntung karena ia tidak atau setidaknya belum mengalami gejala mual. Selama ini memang Disa tidak menyadari jika dirinya mengandung karena memang tidak ada tanda-tanda yang terlihat. Menstruasinya yang terlambat Disa kira karena dirinya sedang stres atas banyak pekerjaan. Disa mengalihkan fokusnya dari buku yang dibacanya saat perempuan itu mendengar sang suami memanggil namanya. Arfa datang sembari membawa 1 gelas jus alpukat. Dokter bilang alpukat merupakan salah satu buah yang bagus untuk ibu hamil karena kaya akan folat, serta mengandung kalium dan vitamin. Arfa tidak pergi ke kantor hari ini. Padahal Disa tidak masalah jika laki-laki itu pergi ke kantor. Tapi katanya ingin menemani dirinya yang belum sehat betul katanya. Padahal Disa sudah merasa baik-baik saja. Tenaganya sudah kembali dan tubuhnya sudah tidak lagi merasa lemas. Ada apa? Tanya Disa dengan tangannya yang menerima segelas jus dari suaminya. Perempuan itu meneguknya hingga tandas setengah gelas. Kemarin aku mengabari Mama tentang kehamilanmu. Mama sangat senang dan Sabtu ini meminta kita untuk makan malam ke rumah besok. Kamu mau kan? Kalau kamu masih belum sehat betul, aku akan bilang Mama. Ada binari pengharapan terpancar jelas di mata Arfa. Jadi mana mungkin Disa menolak ajakan itu. Arfa saja tidak pernah keberatan jika ia mengajaknya ke rumah orang tuanya. Jadi sudah seharusnya Disa juga melakukan hal yang sama. Mau kok, memang udah seharusnya aku bersedia, kan aku. Kalimat Disa menggantung. Wajahnya mendadak terasa panas menyadari kata terakhir yang seharusnya ia ucapkan. Matanya melirik Arfa yang terlihat penasaran dengan kalimatnya yang terpotong. Disa berdeham singkat dan kembali menegak sedikit jusnya. Kan, pancing Arfa. Disa mendengus dalam hati. Laki-laki itu pura-pura tidak tahu atau bagaimana sih? Kan aku istri kamu, lanjut Disa cepat. Perempuan itu tidak lagi mengindahkan Arfa yang duduk di sisi ranjang. Memilih fokus menghabiskan jusnya. Arfa tersenyum tipis mendengar ucapan Disa. Istri kamu, astaga kenapa jantungnya bertalu-talu hebat di dalam sana. Ada sebuah rasa menggelitik di dalam perutnya saat mendengar ucapan Disa itu. Rasanya Arfa ingin melambung tinggi mendengar perempuan itu mengakui dengan jelas bahwa ia adalah istri Arfa, padahal seluruh dunia juga tahu kalau Paradisa Baswara adalah istri Arfa Satya Wiyasa. Apalagi sikap malu-malu yang ditunjukkan Disa. Seperti bukan Disa yang biasanya, hal itu membuat Arfa terkekeh pelan.
Tidak keras karena takut istrinya itu merasa ditertawakan dan berujung membuat suasana hatinya memburuk. Katanya ibu hamil itu suasana hatinya berubah-ubahkan. Dokter berpesan kepadanya untuk menjaga emosi sang istri. Sore hari, Arfa mengemudikan mobilnya menuju kediaman rumah orang tuanya bersama Disa yang duduk anteng di kursi penumpang. Tadi pagi mereka sedikit terlibat cekcok. Disa ingin tetap bekerja work from home. Ia sudah menyampaikan kepada Arfa bahwa ia tidak akan pergi ke kantor, hanya menghandle pekerjaannya dari rumah. Namun Arfa tidak setuju dengan hal itu. Menurutnya Disa masih harus banyak-banyak istirahat, termasuk mengistirahatkan otaknya. Disa yang keras kepala tetap menyuruh Gea mengirimkan pekerjaannya. Membuat Arfa tidak habis pikir dengan istrinya itu. Akhirnya ia membiarkan Disa berbuat semaunya karena perempuan itu berkeras mengatakan bosan tidak melakukan apa-apa sejak kemarin. Arfa hanya mengizinkan Disa bekerja setengah hari, ia sendiri yang menyambar ponsel istrinya itu saat si perempuan berbicara dengan asistennya melalui sambungan telepon. Mewanti-wanti Gea untuk tidak lagi mengirimkan pekerjaan istrinya. Mobil Arfa memasuki pekarangan rumah orang tuanya. Arfa keluar terlebih dahulu dari mobilnya lalu memutari sisinya untuk membantu Disa keluar. Saat itu ada mobil lain yang masuk ke halaman rumah. Ada dua orang yang keluar dari kereta besi itu yang adalah Avelin dan Jenggala. Avelin terpekik girang mendapati kehadiran kakaknya di rumah. Gadis itu menubruk kakaknya dengan pelukan dan menyatakan betapa rindu dirinya karena sejak menikah kakaknya itu tidak pernah mampir ke rumah orang tuanya. Setelah melepas pelukannya dari sang kakak, Avelin beranjak untuk memeluk Disa. Gadis itu menyebutkan turut berbahagia atas berita kehamilan yang disampaikan oleh Arfa kemarin. Terima kasih, ucap Disa kemudian bola matanya beralih menatap laki-laki yang berdiri dengan canggung di belakang tubuh Avelin. Entahlah kenapa Jenggala jadi kikuk berhadapan dengan Disa. Padahal biasanya lelaki itu tidak sungkan untuk menyapa Disa terlebih dahulu. Halo, Kak. Selamat untuk kehamilan kakak. Akhirnya istri Arfa itu mendengar Jenggala bersuara. Terima kasih, Gala. Kamu pacar adik saya. Pertanyaan itu berasal dari Arfa. Sudah beberapa kali memang ia mendapati Jenggala mengantar pulang adiknya. Ia juga tahu jika Jenggala ini tetangga mertuanya. Arfa pernah terlibat kerja sama dengan perusahaan milik ayah Jenggala. Apaan sih, Kak? Gerutu Avelin. Perempuan itu sempat mengintip kakak iparnya, hanya untuk mengetahui bagaimana reaksi wajah istri kakaknya itu. Bagaimanapun Disa adalah kakak dari gadis lain yang gencar sekali menempel pada Jenggala. Ya sudah, ayo masuk. Jenggala ikut makan malam kan? Yang ditanya hanya tersenyum kikuk sembari menggaruk tengkuk yang tidak terasa gatal sama sekali. Saya hanya mengantar pulang Avelin saja, Mas. Mungkin lain kali saya bisa ikut bergabung. Terima kasih tawarannya. Oh begitu. Kalau gitu kami masuk dulu ya. Arfa menarik pinggang Disa dengan pelan agar perempuan itu mengikuti langkahnya untuk memasuki rumah. Disa memberikan senyum singkat kepada adik iparnya dan juga Jenggala yang bersiap untuk kembali ke mobilnya. Dalam hati Disa menyebutkan nama adiknya. Bagaimana adiknya itu ya? Setahu Disa, adiknya itu menaruh harapan kepada Jenggala. Mama Arfa pada dasarnya 11-12 sifatnya dengan Mama Kamala. Disa dibuat bingung sendiri untuk merespon setiap antusiasme perempuan itu saat menyambutnya. Mereka tidak banyak bertemu. Disa sempat menyampaikan maafnya karena baru bisa berkunjung. Perempuan yang melahirkan Arfa ke dunia itu sangat bersemangat untuk mendengar cerita kehamilan Disa. Tidak berhenti menatap takjub pada hasil USG yang ditunjukkan Disa melalui ponselnya. Mama Amita juga menceritakan pengalamannya hamil Arfa dan Avelin yang tidak berbeda jauh. Sama-sama mengalami morning sickness yang parah. Syukurlah kalau kamu nggak mual-mual. Mama dulu mualnya sampai nggak mau makan waktu hamil suamimu. Mungkin belum, Ma. Semoga aja nggak parah kalau memang nanti mengalami morning sickness.
Manik mata Arfa memandang dua perempuan berbeda usia itu dengan seberkas senyum yang terpatri di bibirnya. Pemandangan itu terasa hangat. Mamanya dan sang istri yang sedang bercengkerama itu membuatnya Arfa merasa hatinya begitu tentram. Dulu ia pernah membayangkan hal seperti ini, tapi saat itu dalam bayangannya sosok istrinya bukan Paradisa, melainkan Binar. Tapi mendapati pandangan nyata yang tersaji di depannya ini, Arfa sama sekali tidak terganggu atau merasa itu tidak benar. Justru sebaliknya, hatinya seolah meraung padanya bahwa pemandangan inilah yang paling tepat. Papa tidak salah memilihkanmu istri kan? Arfa menolehkan kepalanya ke samping, mendapati sang papa yang duduk sambil menyilangkan kaki di sofa tunggal yang ada di ruang keluarga. Sudut bibirnya terangkat, matanya menyiratkan sorot angkuh, menunjukkan jika dirinya sama sekali tidak salah sudah memilih Paradisa sebagai sosok istri untuk putranya. Tidak ada tanggapan dari Arfa atas ungkapan sang papa. Matanya kembali beralih melihat interaksi antara mamanya dan istrinya. Pemandangan yang jelas lebih menarik daripada meladeni sang ayah. Rasa-rasanya Arfa rela menukar apa yang dimilikinya untuk bisa melihat mama dan istrinya bercengkerama seperti sekarang. Ia sendiri sempat kaget karena Disa terlihat bisa mengimbangi setiap topik pembicaraan yang dibawa oleh mamanya. Makan malam pun tiba. Disa duduk di sebelah Arfa dan berhadapan dengan Mama Amita dan juga Avelin. Sementara Papa Arsa duduk di kursi ujung. Ada banyak hidangan yang sudah tersaji. Mama nggak tahu makanan kesukaan kamu, tapi semoga semua ini sesuai sama selera kamu ya. Pasti sesuai selera Disa kok, Ma. Mereka makan dengan hikmat. Saat hidangan utama sudah habis, mereka masih berada di ruang makan untuk menikmati secangkir teh. Arfa sedang berbincang-bincang dengan papanya membicarakan soal perusahaan. Beberapa kali Papa Arsa juga menanyai Disa soal Asara. Tapi pada ujungnya kedua pria itu fokus pada pembicaraan mereka sendiri. Disa, kamu kalau mau sesuatu bilang aja ke Mama. Nggak perlu sungkan. Iya, Ma. Nanti Disa kalau ingin sesuatu pasti bilang Mama. Sejak tadi ibu mertuanya itu menanyai Disa apakah dirinya sedang menginginkan sesuatu seperti mengidam. Tapi memang sejauh ini Disa belum pernah merasakan ingin sesuatu yang benar-benar ingin. Atau singkatnya ia memang belum merasa sedang mengidam. Tampaknya jabang bayinya di dalam sana sangat anteng. Mama dulu waktu hamil Eve maunya dibikinin rujak buah terus sama mertua Mama. Barangkali kamu juga begitu. Tenang aja, Mama siap kok kalau kamu minta dibuatkan sesuatu. Tiba-tiba Disa teringat jika Mama mertuanya itu pernah mengirimkan cookies ke rumahnya dan Arfa. 2 minggu setelah acara pernikahan, Mama Amita mengirimkan sopir untuk mengirimkan 2 toples cookies ke rumah. Tentunya pada saat itu Disa dan Arfa sedang tidak berada di rumah karena sedang bekerja. Jadi yang menerimanya Biliah. Dari yang Disa dengan dari Arfa, maminya itu sedang bereksperimen untuk membuat cookies dan mengirimkan beberapa hasilnya kepada mereka. Saat dicicipi, rasanya tidak buruk. Malah enak sekali bagi Disa. Sesaat di kepala Disa penuh dengan bayangan cookies buatan Mama Amita yang pernah dimakannya. Ia ingat menghabiskan 1 toples penuh. Tanpa disadari, Disa menjilati bibirnya sendiri saat isi kepalanya berkelana membayangkan kue kering buatan mertuanya itu. Ma, kalau Mama nggak keberatan, Disa mau cookies buatan Mama seperti yang pernah Mama kirimkan dulu ke rumah. Permintaan Disa itu langsung ditanggapi dengan semangat oleh ibu mertuanya. Arfa yang sebelumnya sibuk berbincang dengan papanya juga memalingkan wajahnya ke arah Disa yang terlihat malu-malu menyampaikan permintaannya. Oh ya tentu boleh dong. Besok pagi Mama buatin. Disa mengulum bibirnya. Ia jadi tidak sabar untuk mengunyah cookies buatan ibu mertuanya. Saat dirinya sedang sibuk membayangkan kenikmatan kue itu, Disa merasakan ada sebuah pergerakan di permukaan perutnya. Ternyata itu adalah tangan besar Arfa yang meraba-raba perutnya. Dedeknya udah ngidam ya.
Gerakan tangan Arfa di atas perutnya membuat jantung Disa gonjang-ganjing. Ia berharap pria itu tidak menyadari seberapa ribut suara jantungnya sekarang. Semakin hari, laki-laki ini semakin tidak aman untuk kondisi jantung Disa. Kalau seperti ini terus bisa bahaya. Sementara itu, orang-orang yang berada di ruang makan hanya mengamati tanpa berniat menginterupsi interaksi pasangan itu. Terutama Amita yang tersenyum penuh kelegaan melihat seberapa perhatiannya sang putra kepada istrinya yang sedang mengandung. Siapa yang menyangka putranya yang sempat menentang perjodohan, kini terlihat penuh kasih kepada sang istri. Amita berharap jika pernikahan mereka ini memang sebuah pernikahan yang ditakdirkan untuk selamanya. Kamar Arfa terlihat begitu rapi, didominasi oleh warna abu-abu dan biru. Di dinding-dindingnya ada foto-foto Arfa di beberapa momen penting dalam hidup pria itu. Ada foto saat wisuda bersama keluarga, foto bersama teman, ada juga foto-foto semasa sekolah. Disa mengamati setiap foto yang tergantung di sana. Disa dibuat seakan mengikuti alur perjalanan hidup Arfa saat melihat foto-foto semasa kecil, remaja, dan dewasa dari suaminya. Kamu nggak ganti baju? Disa mengalihkan pandangannya. Arfa sudah siap menaiki ranjang dengan penampilannya yang sudah terbalut piyama. Piyama couple lebih tepatnya. Pemberian dari Avelin. Hadiah pernikahan yang disiapkan oleh adik Arfa itu sengaja Disa bawa hari ini untuk menginap. Dirinya lah yang menyiapkan keperluan mereka yang dibawa untuk bermalam di rumah keluarga Arfa. Segera ganti baju dan tidur. Aku tunggu di sini. Sejak dinyatakan hamil, Disa menilai jika suaminya itu sedikit cerewet soal jam tidurnya. Padahal Disa juga bukan orang yang suka begadang, ia sendiri adalah orang yang ketat soal jam tidur. Kecuali jika memang ada pekerjaan yang mendesak dan membuatnya harus bekerja ekstra, terpaksa Disa begadang. Tapi di luar itu, Disa jarang tidur larut. 2 hari ini Arfa selalu menyuruhnya untuk segera tidur jika jam sudah menunjukkan pukul 9. Disa jadi merasa seperti anak kecil saja. Saat selesai berganti baju, Arfa membuka selimut dan mengkode Disa untuk segera bergabung bersamanya di dalam selimut. Begitu Disa naik ke atas ranjang, secepat kilat juga Arfa membawa istrinya itu ke dalam pelukannya hangatnya dan menarik selimut hingga menutupi tubuh mereka sebatas dada. Disa terkesiap saat merasakan sapuan hangat di atas perutnya. Tentu saja Disa terkesiap karena Arfa tidak hanya mengusap perutnya dari balik bajunya, laki-laki itu menyibak sedikit atasan piyamanya dan langsung menyentuh kulit perutnya dengan telapak tangan pria itu yang terasa hangat. Disa belum terbiasa dengan kebiasaan baru suaminya itu. Arfa akan mengusap-usap perutnya sebelum tidur. Disa tidak mengungkapnya langsung kepada Arfa, tapi perempuan itu suka dengan kebiasaan baru suaminya itu. Rasanya nyaman sekali. Mungkin calon anaknya di dalam sana menyukainya, tapi yang pasti si calon ibunya juga suka. Bersambung.